Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqman li ibni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kita berlindung kepada Allah
dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam memberikan nasihat, pelajaran dan wasiat, "Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah." Janganlah engkau persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an As-Surah Luqman 31:13. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Semua itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Waktu luang ada untuk ibadah. Umur lagi panjang, badan sehat, kadang tak lalu istiqomah. Dan itu ada pada kita. Kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ibadah Idul Adha telah selesai. Kita selenggarakan, kita laksanakan. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini anak-anak kita banyak mengalami tantangan, ancaman, rintangan. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, bagaimana kita agar selalu hati-hati dan waspada terhadap ancaman-ancaman tersebut. Banyaknya dan maraknya sekarang tawuran. Ada yang namanya LGBT, ada yang namanya narkoba, beraneka ragam tantangan. Semua itu adalah menghancurkan masa depan para generasi kita. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, maka kita kembali orang Islam, orang beriman, merujuk kepada Al-Quran, aturan Allah dan Rasul. Tidak ada lain daripada itu. Konsep dalam mendidik, membendung atau membina anak-anak dan generasi kita agar mereka itu selamat, dan kita berharap anak yang soleh dan solehah. Itu kan pujaan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau tidak kita kawal anak kita, maka mereka akan terjerumus dan tersesat jauh. Narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. LGBT 18.000. Malu kita sebenarnya dengan falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat memakai. Itu buktinya. Padahal sudah dari dulu, sejak mulai dari zaman Nabi Lut, umatnya sudah dikutuk. Diabadikan dalam Al-Quran bahwa perbuatan itu adalah bukanlah perbuatan manusia secara sunatullahnya. Dan itu dilanjutkan
ini adalah bagaimana misi orang-orang di luar dari Islam. Makanya kita sebagai umat harus ekstra hati-hati untuk mengantisipasi itu semua, agar anak kita berjalan lurus di atas aturan Allah. Fungsikan setidaknya 3 rumah. 3 rumah maksimalkan. 1, rumah tangga. Hadirin, rumah tangga ada ayah, ada ibu, ada anak. Kan aneh kalau ada tawuran-tawuran itu. Bahkan gubernur kita itu, Polda kita sudah punya moto beliau, zero tawuran, zero balap liar. Kan aneh sebenarnya, kok bisa ada balap liar. Rasanya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu belum sanggup dia beli kendaraan sendiri. Siapa yang belikan? Orang tua. Ayah jomandeh. Ayah jomandehnya membelikan kendaraan motor, dipakainya untuk tawuran. Berarti kembali kepada orang tua. Bahkan ada program pemerintah kita 1821. Kalau waktu maghrib tu hari, anak jam banyak keluar jolai di rumah. Kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan ngaji, atau apa kegiatan dengan orang tua yang seharian kita kerja, dia sekolah, maksimalkan. Kalau kita maksimalkan, insya Allah berperan. Tawuran itu rata-rata jam 1 malam, jam 2, jam 3 jelang subuh. Nah, sekarang sudah brutal, malah ada yang siang hari. Jadi bagaimana kita harus hati-hati dengan anak-anak kita. Mulai dari rumah tangga. Di dalam Al-Quran, mulai dari ayat 13 sampai ayat 19, Allah mengabadikan bagaimana mendidik, mengasah, mengasuh anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sudah ada di sana, diatur oleh Allah. Pertama, tauhidnya, kawal. Dia sudah punya nilai, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu sudah ada dalam diri. Tak kala awal manusia diciptakan itu, tapi bagaimana itu selalu dikawal. Tidak cukup anak layih diazan di iqamah, kemudian di akikah dia gih namoh yang baik, sudah belum. Pendidikan dalam rumah tangga, belum dia berangkat keluar, bahkan belum diajarkan dia sholat, tapi dalam rumah tangga itu tauhid. Hadirin, tauhid. La tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu, nak. Jadi kalau datang panggilan azan, panggilan Allah, ikuti, penuhi. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah penuh masjid itu. Di masa saja penuh itu. Berarti ada yang kadang yang lain daripada Allah. Mungkin karajo, kegiatan, hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu, rumah tangga maksimalkan. Kalau dimaksimalkan, insya Allah Pak kami didik, ya bukan hanya sekedar seperti itu, dikawal terus sampai anak itu dia istiqomah. Apalagi beranjak usia perubahan itu, SD, SMP, SMA, dia anak itu masih labil, belum stabil. Semester 1, semester 2 itu kadang juga belum stabil dia, butuh bimbingan. Hadirin kaum muslimin, 1, maksimalkan peran rumah tangga. Kalau rumah tangga dimaksimalkan, insya Allah tidak ada keliaran malam, keluyuran, nongkrong kemana-mana. Ya, awak keluar sebentar, tidak bisa. Kalau tidak bisa kecewa itu jangan keluar lagi. Masa anak kita, anak awak ayah jomandeh, kalah lo orang tua, patuh lo ayah kepada anak. Tidak mungkin itu. Ada teknis yang salah dalam pola pendidikan. Makanya benarkan, mulai start dalam rumah tangga. Kebutuhan dunia, iya kita penuhi. Ingat, kebutuhan akhirat itu jauh hadirin, lebih. 1. Yang kedua, rumah ibadah.
rumah ibadah. Kalau rajin ayah orang tua ke masjid, sholat jamaah, dengar kajian, kegiatan-kegiatan lainnya, bawa anak-anak kita, tanggung jawab, kewajiban. Dulu sewaktu belum punya anak, selalu doa kepada Allah. Doa, mohon doa, baru kania-kanin. Supaya ingin apa tuh? Punya anak. Lah dianugerahi, lah dititipkan. Itu amanah Allah. Idza du'atil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, tunggu. Saat kehancuran pasti tiba. Apalagi amanah Allah. Bawa ke masjid dia. Anak cucu waktu dibawa ke rumah masjid, ke rumah ibadah, musola. Kenapa seperti itu? Hadirin, rumah ibadah itu adalah pembentukan karakter. Nah, nanti kita ke masjid, diam, dengar khutbah, jangan ngomong, sholat, dengar kajian, dibimbing dia. Kalau dia salah, jangan dibiarkan. Salah bahasa tukah bahasa. Itu kalau di Minang. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan anak salah, dia menganggap itu benar. Besok ulang boleh ya. Jadi kalau kita tegur dia, tadi kalah ya kecian, jangan ribui. Orang sedang khotbah, jangan mau tegur. Kapan negurnya? Di rumah atau jalan pulang. Jadi makanya pendampingan orang tua itu sangat penting. Kecuali kalau ayah anda sholat. Jadi oleh sebab itu sangat perlu sekali rumah ibadah. Kalau anak awak tidak dibawa ke rumah ibadah, hadirin, siap-siap anak cucu awak akan dibawa ke tempat maksiat, ke tempat narkoba. Kamu baru dibawa ke gereja. Kenapa? Kita tidak mau bawa dia ke rumah ibadah. Kalau ada anak salah, jangan diusir. Ribui saya pulang. Itu bukan pendidikan itu. Jangan diusir, tegur saja. Kalau diusir dia, nanti dia akan tidak mau lagi. Alergi dia ke rumah ibadah tu. Malih awak ke rumah masjid itu bau sih awak. Lihat pelayanan-pelayanan di tempat-tempat yang elit, yang hebat-hebat itu, tumpah pun minuman, apakah marah? Tidak, diganti dengan yang baru. Salah bahasa tukah barasa. Dia anak-anak masih dalam proses. Kadang awak gaya-gaya itu di masjid mau tajuh. Jadi oleh sebab itu bawa ke rumah ibadah, Kalau tidak, jangan berharap anak soleh. Tidak akan bisa itu. Kita lihat di mana beliau lahir. Ini Canduang, ini Parabe, Buya Hamka, alim ulama kita dahulu. Bahkan beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Diabadikan nama beliau sekarang. Di mana lahir beliau? Rumah tangga, rumah ibadah. Tidak ada lepas dari itu. Terakhir, rumah sekolah. Hadirin, carilah sekolah pendidikan anak yang menyelamatkan anak awak selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja. Oh, lomba ini hebat, olimpiade ini hebat, ini segala macamnya. Dadanya haus, kosong. Rugi kita itu. Bahkan memandian ayah jomandehnya kalau meninggal tidak bisa. Mensolatkan jadi imam tak bisa. Kenapa? Tidak diarahkan secara baik. Jadi sekolah, cari sekolah yang betul-betul menyelamatkan anak-anak kita selamat dunia akhirat. Hadirin, setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas itu. Allah akan tagih itu. Dalam Al-Quran kan Allah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Keluarga, siapa keluarga itu? Ya anak, turunan kita, istri kita. Tanggung jawab. Apalagi seorang suami, kalau ada istrinya yang keluar membuka aurat, tegur, marahi dia. Istri awak. Kalau enggak, suami akan diseret nanti ke neraka. Kenapa? Itu namanya dayus itu. Membiarkan kemaksiatan merajalela dalam keluarga. Anak gadis
Kalau keluar buka aurat. Jangan biarkan. Iko malahan sanang seorang ayah, seorang suami mencari istrinya umbar-umbar aurat. Na'udzubillah. Makanya keberkahan hidup tidak ada. Jadi oleh sebab itu 3 rumah kita maksimalkan. Insya Allah rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah, insya Allah akan Allah ijabah doa-doa kita, anak yang soleh dan solehah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, datang kepada Allah, akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 6:160. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa quluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum syiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dinna ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurban fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.